Rencana Aksi Perubahan P3K Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Gabriela Sabatini, SPD, sebagai guru kelas 4 di SD Negeri 3 Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Saya akan mempresentasikan laporan orientasi P3K tahun 2025. Yang pertama ada latar belakang. Pelaksanaan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K merupakan bentuk pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Pengenalan tugas dan fungsi dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang pelaksanaannya menggunakan kurikulum dan sistem informasi yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN-RI. Guru adalah tenaga pendidik profesional di bidangnya yang memiliki tugas utama dalam mendidik, mengajar, membimbing, memberi arahan, memberi pelatihan, memberi penilaian, dan mengadakan evaluasi kepada peserta didik yang menempuh pendidikannya sejak dini melalui jalur formal pemerintah berupa sekolah dasar hingga sekolah menengah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan orientasi P3K tahun 2025 dimulai pada tanggal 10 Maret sampai 9 April tahun 2025 melalui daring sinkronus, tatap muka asinkronus, pelatihan mandiri blended learning. Kegiatan ini dilakukan melalui Google Classroom dan Google Meet, serta website e-Bangkom atau Elmo. Misi Kabupaten Cirebon: beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon: beriman. 1. Bersih. Mewujudkan tata kerja pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. 2. Inovatif. Menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. 3. Maju. Menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat istiadat, dan budaya. 4. Agamis. Menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. 5. Aman. Menciptakan lingkungan yang asri dan aman. Berikut adalah tupoksi P3K, yaitu 1. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah. 2. Menjaga persatuan. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah. 4. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan. 6. Mewujudkan integritas dan keteladanan sikap, perilaku, dan tindakan. Yang ketujuh, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Memberi pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 9. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Identifikasi masalah. Berdasarkan perkembangan kurikulum yang terus-menerus berganti mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, permasalahan di sekolah yang dihadapi oleh peserta didik semakin beragam. Namun, permasalahan yang mendasar pada peserta didik adalah kurangnya minat membaca peserta didik, pembelajaran yang monoton, dan model pembelajaran yang masih belum menggunakan IT.
Dengan adanya kegiatan orientasi ini, peserta didik dapat diharapkan bisa meningkatkan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan aksi rencana perubahan yang akan dilakukan. Tujuan identifikasi yaitu ada 5. 1. Meningkatkan keterampilan membaca peserta didik. 2. Membudayakan gerakan literasi. 3. Menciptakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif. 4. Meningkatkan minat belajar siswa dengan mengenalan teknologi. 5. Implementasi pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Berikut adalah struktur organisasi tata kerja SOTK di SD Negeri 3 Pegagan tahun 2025. Visi SD Negeri 3 Pegagan, terpercaya dalam penyelenggaraan pendidikan dasar sehingga lulusan dapat menanamkan rasa percaya diri untuk menghadapi atau menggapai cita-cita yang lebih tinggi. Misi SD Negeri 3 Pegagan. 1. Menciptakan penyelenggaraan dengan lulusannya yang berguna bagi pendidikan bermutu. 2. Menghasilkan atau meningkatkan anak didik yang unggul melalui IPTEK dan IMTAK. 3. Menanamkan kedisiplinan dan berperilaku jujur, melaksanakan pembelajaran yang efektif bagi guru dan siswa. 4. Meningkatkan kemandirian hidup dan berinteraksi terhadap tuntunan global. Berikut adalah rencana aksi hasil kerja P3K periode tahun 2025 sampai 2029. Ada 5 kegiatan. Yang pertama, gerakan literasi. Kedua, bimbingan. Ketiga, implementasi pada pembelajaran menggunakan media atau metode Woodwall. Yang keempat, pemanfaatan kegiatan pembelajaran menggunakan Google Form sebagai alat evaluasi. Yang kelima, implementasi pembelajaran menggunakan Canva agar menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Sasaran rencana hasil kerja. Sasaran kegiatan 1 dan 2, peserta didik kesulitan membaca, penerapan gerakan literasi. Strategi penerapannya, melakukan bimbingan individual yang mengalami kesulitan membaca. Kegiatan ini dilakukan selama 5-10 menit setiap pagi. Sasaran kegiatan 3, peserta didik kurang aktif dalam KBM. Strategi penerapannya, melakukan peningkatan dalam proses KBM melalui penerapan media pembelajaran interaktif Woodwall. Sasaran kegiatan 4, kegiatan evaluasi pembelajaran monoton. Strategi penerapannya, melakukan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi dan teknologi digital melalui Google Form sebagai media evaluasi pembelajaran. Sasaran kegiatan 5, kurangnya motivasi belajar peserta didik. Strategi penerapannya, meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui implementasi media pembelajaran interaktif Canva dalam menunjang pembelajaran yang menyenangkan. Kesimpulannya, rencana kerja yang telah diimplementasikan sesuai tupoksi pembelajaran di unit pendidikan diharapkan mampu memberikan peningkatan indikator belajar. Orientasi yang dilakukan di Kabupaten Cirebon merupakan perwujudan nilai tugas dan fungsi ASN yang dimulai dari kegiatan rencana aksi hingga implementasinya di sekolah mampu menghasilkan kemampuan ASN yang berakhlak. Oleh karena itu, harapan penulis sebagai ASN P3K di Kabupaten Cirebon adalah meningkatkan kompetensi dan kinerja
melalui pelaksanaan orientasi serta kegiatan yang mendukung meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dengan tujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Berikut adalah lampiran kegiatan Woodwall di kelas 4 dan lampiran kegiatan literasi. Ini adalah siswa kelas 4. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.